Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kelas. Ya, selamat berjumpa kembali. Ya, ini adalah pertemuan kita yang keenam. Ya, beberapa pertemuan sebelumnya kita pertama kali adalah dilalui dengan tatap muka ya, secara daring atau melalui Google Zoom, Google Meet ataupun Zoom. Namun beberapa pertemuan kemudian kita belajar melalui atau diskusi melalui program e-learning, ya, program e-learning atau Learning Management System yang kita miliki di kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Nah, terakhir kita sudah mempelajari pertemuan kelima itu tentang bagaimana kita memanage gitu ya, mengatur, mengelola pegawai atau karyawan. Karena bicara bisnis pasti nanti akan melibatkan beberapa pihak atau stakeholder, salah satunya adalah pegawai itu sendiri sebagai faktor produksi gitu ya. Karena pegawai atau employee ini adalah ya salah satu variabel yang yang mesti di maintenance gitu ya. Ini sebuah investasi sebetulnya. Nah, kita sudah selesai dengan itu ya. Sekarang kita akan membahas tentang marketing. Nah, ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang marketing. Oke. Sini ada judulnya adalah pengertian gitu ya, pengertian dan konsep pemasaran. Marketing bahasa Indonesianya adalah pemasaran seperti itu. Nah, sebetulnya ada mata kuliah tersendiri terkait dengan manajemen pemasaran. Di sana nanti akan dijelaskan bagaimana kegiatan sebuah perusahaan dalam melakukan pemasaran tersebut, ya, mulai dari memproduksi, mulai dari menyalurkan, ya, mendistribusikan, kemudian menjual dan seterusnya sampai kepada produk dan jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, namun dalam mata kuliah pengantar bisnis ini kita hanya melihat secara umum gitu ya, tidak terlalu detail ya, seperti yang dipelajari dalam mata kuliah ya manajemen pemasaran. Namun setidaknya setelah kita mempelajari mata kuliah pengantar bisnis, terutama sub daripada materinya atau pokok bahasannya yaitu tentang pengertian dan konsep pemasaran, setidaknya kita paham ya apa sih sebetulnya pemasaran itu, bagaimana kira-kira konsep yang harus kita buat dan kita implementasikan di dalam bisnis yang kita lakukan gitu ya ke depannya. Pengertian pemasaran gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau baca gitu ya, ini adalah sebuah sistem sebetulnya ya. Sebuah sistem apa? Ya tentu saja sistem dalam kegiatan bisnis gitu ya. Untuk apa? Tentunya untuk merencanakan, itu yang pertama. Nah, jadi ada planning di sana gitu ya. Kemudian setelah merencanakan ditentukan harganya. Maksudnya harga ini adalah kita menaruh sebuah daya beli gitu ya. Harga dari sebuah produk dan jasa yang menyesuaikan dengan daya beli daripada calon pembeli kita. Nah, itu penting untuk dilakukan. Kemudian mempromosikan dan memperkenalkan gitu ya. Ini ada buah produk, kita perkenalkan kepada calon pembeli. Setelah kita perkenalkan, kemudian kita distribusikan ya produk tersebut. Produknya bisa berupa barang dan jasa. Tentu saja ini memuaskan ya, diharapkan memuaskan kepada pembeli atau calon pembeli, terutama calon pembeli yang potensial gitu ya. Calon pembeli potensial ini adalah mereka mempunyai daya untuk membeli, ya, mempunyai daya beli gitu ya. Artinya kalau bahasa kita sehari-hari, mereka punya uang, sanggup membeli barang tersebut. Nah, ini penting ya. Bagaimana ya kegiatan pemasaran itu merupakan sebuah sistem ya dalam dalam sebuah upaya untuk planning, ya, merencanakan, kemudian menetapkan harganya, mempromosikan, kemudian mendistribusikan. Nah,
seperti yang saya ungkapkan tadi, ada istilah juga manajemen pemasaran, gitu ya. Nah, ini lebih spesifik lagi atau lebih komprehensif. Kalau kita bacakan, ini adalah sebuah analisis, ya, sebuah analisis kemudian pelaksanaan pengendalian terhadap program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, mempertahankan, gitu ya, pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran atau target buyer. Dengan maksud apa? Mencapai tujuan organisasi. Kalau perusahaan tujuannya adalah keuntungan, ya, dalam jangka pendek, ya, tujuan perusahaan adalah margin atau keuntungan atau laba, ya. Dalam jangka panjang itu adalah survival, ya. Jadi tetap tumbuh, ya, sampai 20 tahun ke depan, sampai 30 tahun ke depan, gitu ya. Jadi banyak perusahaan juga yang yang mengalami pertumbuhan perusahaan yang cukup lumayan umurnya, gitu ya. Nah, ini tujuan perusahaan itu jangka panjang seperti itu. Dia bisa survive, ya, 1, 2 atau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, itu dimulai daripada manajemen pemasaran yang bersifat ajak, ya, istilahnya bersifat komprehensif. Nah, sekarang ada istilah konsepnya. Nah, kalau sudah masuk ke manajemen ada konsepnya atau marketing konsep, ya. Nah, diantaranya adalah, ya, pemuasan keinginan pembeli tertentu adalah menjadi tugas perusahaan. Jangan pernah mengabaikan kepuasan pelanggan. Itu yang pertama, ya. Kalau sudah mengabaikan kepuasan pelanggan, ya, walaupun produk dan barang dan jasa itu sampai ke pelanggan dan pelanggan membeli, setelah membeli mereka tidak puas, jangan harap dia membeli produk kita lagi. Nah, ini konsep, ya, yang ada di dalam pemasaran. Makanya di dalam membuat produk, gitu ya, jangan coba-coba nanti produknya berkualitas tapi ternyata, ya, tidak memuaskan, gitu ya. Aspek tidak memuaskan bisa dalam hal pelayanan, gitu kan, produknya sih bagus misalkan, ternyata purna jualnya nggak bagus, gitu ya, atau bahkan tenaga pemasarannya nggak ramah misalkan, seperti itu. Nah, ini penting, ya. Nah, untuk itulah perlu dilakukan program riset pemasaran agar apa, bisa diketahui nanti pola keinginan pembeli seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian, ya, semua kegiatan, gitu ya, untuk mempengaruhi pembeli harus ditempatkan di bawah kontrol pemasaran yang terintegrasi, gitu ya. Jadi memang harus tercapture semua, gitu ya. Perilaku pembeli, kemudian lingkungannya, demografinya, apalagi, ya, budaya-budayanya, ini harus dalam sebuah kontrol, ya, maksudnya dalam sebuah otoritas si bagian pemasaran yang sifatnya terintegrasi. Artinya apa? Agar si, ya, tenaga pemasaran ini atau bagian pemasaran di sebuah perusahaan bisa menjangkau dengan mudah sehingga dia bisa mengambil keputusan secara tepat dan benar. Nah, itu penting, ya, bagi bagi perusahaan di bidang pemasaran. Jangan sampai ada yang tidak tahu, gitu ya, kira-kira, ya, tentang pembeli, gitu ya. Jangan sampai orang pemasaran nggak tahu, gitu ya. Harus tahu semua. Nah, yang D, gitu ya, kepuasan konsumen akan dapat menimbulkan loyalitas konsumen. Ya, tentu saja, tadi seperti yang A tadi, ya, kepuasan itu tentu akan menimbulkan loyalitas. Saya sangat puas nih dengan dengan pelayanannya, gitu ya, atau dengan produknya, atau dengan purna jualnya. Kalau ganti spare part ini luar biasa, ya, dikasih yang bagus dan lain-lain. Mereka akan loyal terhadap produk kita. Kalau mereka butuh 1, 2 cukup, misalkan mereka akan merekomendasikan kepada yang lain. Ini kan luar biasa, gitu ya. Nah, ternyata beda, ya, antara pemasaran dengan penjualan. Nah, penjualan ini lebih kepada hal yang lebih spesifik lagi. Namun seperti apa konsepnya? Konsep daripada penjualan atau the selling concept, tugas utama perusahaan adalah mencapai volume penjualan nih, ya, yang tertinggi, gitu ya. Jadi sales sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kemudian para konsumen harus didorong untuk membeli dengan berbagai cara. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini penting juga, ya. Jadi harus putar otak sebetulnya, ya. Orang-orang marketing itu, ya, atau direktur marketing atau manajer pemasaran itu tiap hari kerjaannya muter otak gimana caranya
supaya orang interest gitu ya. Ini luar biasa ya. Saya kalau melihat teman-teman yang bergerak di bidang marketing itu, ini sangat luas lah ya orangnya ya, sangat apa ya istilahnya, sangat fleksibel gitu ya, penuh dengan ide-ide dan seterusnya. Karena apa? Dia harus mendorong gitu ya, mendorong pembeli untuk agar beli nih produk saya. Nah, ini bukan sesuatu hal yang mudah kalau menurut saya ya, karena ada kreativitas dan inovasi di sana. Nah, yang C, para pembeli kemungkinan akan melakukan pembelian lagi, dan kalaupun tidak masih ada konsumen lain. Ya, itu konsep yang lainnya ya. Kenapa? Kita jangan pernah putus asa ketika kita ingin memprospek ya konsumen gitu ya. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh si konsep penjualan ini. Terus tetap melakukan ya. Yang jelas gitu ya, kita lakukan pendekatan, kita lakukan komunikasi ya sampai si pembeli tersebut ya mengerti akan produk kita, sampai informasi produk kita kepada mereka gitu kan. Kalaupun mereka tidak mau beli, setidaknya mereka sudah tahu gitu ya. Siapa tuh memang dia nggak butuh, tapi temannya butuh. Makanya masih ada konsumen yang lain gitu ya. Jadi jangan pernah ini bakal sia-sia kalau kita jelaskan produk kita ke mereka. Tidak juga begitu ya. Tapi kan sebelumnya konsumen atau calon pembeli sudah di capture ya, sudah di radar gitu kira-kira ya, di radar di poin C ini tadi ya. Jadi segmennya sudah jelas. Ketika segmennya sudah jelas, langsung terjun ke sana. Nah, itu kira-kira tentang konsep pemasaran. Ada juga istilah kepuasan dan segmen pasar. Ya. Kepuasan konsumen. Kalau kita bicara pasar, tentunya adalah ini orang-orang yang ingin istilah punya tujuan untuk memuaskan kebutuhan secara fisik ya maupun non fisik atau jasa gitu ya. Nah, kemudian mereka punya uang untuk belanja. Nah, potensi pembeli potensial tadi atau daya beli dan mempunyai keinginan untuk belanjakannya. Nah, disitulah ada orang itu ada di pasar. Mereka ke pasar karena memang beli gitu ya. Karena memang mau membeli sesuatu dan mereka sanggup membeli itu. Nah, itu disebut dengan pasar. Isinya orang-orang itu gitu ya. Nah, kalau segmentasi pasar, nah bicara tentang segmentasi berarti bicara tentang membagi pasar gitu ya bersifat yang heterogen dan seterusnya. Kita bacakan dulu. Ada perbedaan produk atau produk diferensiasi. Terjadi bila terdapat suatu faktor yang dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, sehingga selera konsumen juga akan berbeda-beda. Nah, pembedaan produk ini penting ya. Dia terjadi bila terdapat suatu faktor yang dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Ya. Jadi menjadi sebetulnya bukan pesaing gitu ya. Jadi ada produk yang berbeda gitu ya, pembedaan produk gitu kan. Nah, ini akan menarik selera konsumen yang mempunyai selera yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan saya mempunyai produk sendal gitu ya. Sendal namanya sendal cowok gitu ya, sendal cowok. Nah, saya melakukan diferensiasi gitu kan. Nah, kan yang saya jual sendal cowok, ternyata cewek juga butuh sendal gitu ya. Nah, saya buat produksi sendal khusus wanita misalkan. Nah, ini kan berbeda ya, kebutuhan sendal untuk wanita dan kebutuhan sendal untuk cowok atau laki-laki. Nah, ini penting yang harus dipikirkan oleh seorang produsen atau pebisnis gitu ya. Kalau memang segmennya menjanjikan kira-kira begitu ya. Saya produksinya sendal cowok nih. Kalau saya produksi sendal cewek kira-kira segmen pasarnya menjanjikan nggak ya? Nah, gitu ya. Ini perlu dilakukan sebuah diferensiasi produk gitu ya atau pembedaan produk. Nah, kemudian juga segmentasi pasar. Ini merupakan tindakan membagi suatu pasar yang bersifat heterogen. Heterogen ini banyak gitu ya, campur-campur ke dalam satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Dia menjadi terperinci atau menjadi spesifik. Ya. Persyaratan adalah dapat diukur atau measurability.
Seberapa besar dan daya beli segmen ini dapat diukur. Variabel segmentasi tertentu adalah sukar untuk diukur biasanya, gitu ya. Yang kedua, dapat dijangkau, ya, dapat dijangkau atau accessibility. Ini sejauh mana segmen ini dapat secara efektif ya dicapai dan dilayani. Kemudian besarnya juga ya, substantiality gitu ya, sebesar apa segmen ini cukup menguntungkan. Nah, segmentasi pasar ini juga ya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang sekiranya nanti akan memisahkan diri gitu kira-kira gitu ya, segmen pasarnya. Tapi dengan syarat itu tadi gitu ya. Dia nanti bisa diukur nggak nih ya daya belinya gitu kan. Kalau misalkan kita memasuk segmen pasar seperti ini gitu ya. Kemudian juga terjangkau nggak oleh konsumen gitu ya, terjangkau nggak oleh masyarakat dan seterusnya. Terus marginnya sebesar apa untuk kita? Untungnya sejauh mana untuk perusahaan? Ini juga dilakukan sebuah kajian gitu ya, kajian sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan segmentasi pasar tersebut. Nah, ada beberapa bentuk pasar. Yang pertama adalah pasar barang. Barang ini sudah jelas ya, barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh pemakai langsung atau konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berarti memang ini adalah langsung digunakan gitu ya. Nah, ini terbagi atas 3 jenis ya. Tujuan pemakaiannya. Pertama adalah barang convenient atau convenience good, yaitu barang yang mudah dipakai tentunya dan dapat dibeli ya di hampir di semua tempat dan waktu, kayak misalkan sabun gitu ya, gula, pasir, pasta gigi, ya, sampo dan seterusnya. Nah, itu namanya barang convenient ya. Yang kedua adalah barang toko atau shopping good ya. Pembelian barang jenis ini lebih mempertimbangkan mengenai seperti kualitas, harga, merek. Harga jenis barang ini relatif lebih mahal dibanding barang convenient, misalkan mesin tik gitu ya, televisi, ya, mesin cuci, AC, ya, apalagi blender, nah, macam-macam gitu ya, macam-macam barang yang mempunyai tingkat spesifikasi yang tertentu. Ya. Nah, yang ketiga adalah barang spesial atau specially good. Ya. Barang yang spesifik mempunyai ciri khas tersendiri dan hanya dapat dibeli pada tempat tertentu. Pembeliannya memerlukan pengorbanan atau usaha tertentu sehingga barang relatif mahal dan frekuensi pembeliannya biasanya rendah. Nah, ini adalah barang-barang yang sifatnya kayak semacam barang langka gitu ya. Kayak misalkan barang langka itu apa ya? Misalkan ada produk yang diproduksi di dunia cuma 10 unit. Nah, gitu kira-kira ya. Ada produksi misalkan yang paling biasa itu apa yang kita dengar ya, biasanya mobil Ferrari ya. Ferrari ini buatan negara Eropa ya, Italia atau apa gitu ya, hanya diproduksi sebanyak 20 unit saja ya, di dunia gitu kan. Nah, ini kan spesifik sekali gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang sanggup beli ya. Yang sanggup beli pun belum tentu dapat karena nggak kebagian ya. Ini memerlukan pengorbanan dan usaha-usaha tertentu. Nah, itulah 3 jenis barang ya dari segi tujuan pemakaiannya. Nah, yang kedua adalah barang industri. Nah, atau pasar industri gitu ya. Bahan baku, yang pertama adalah bahan baku ini merupakan bahan utama untuk membuat produk, seperti misalkan kapas gitu ya untuk pabrik tekstil, karet untuk membuat ban mobil gitu ya. Kemudian kayu gitu ya untuk membuat furniture ya, dan seterusnya ya. Nah, yang kedua komponen dan barang setengah jadi. Ada barang jadi, ada barang setengah jadi. Ini berupa komponen yang diperlukan untuk melengkapi produk akhir seperti suku cadang kendaraan, tepung gandum untuk membuat roti dan seterusnya. Yang ketiga adalah operasi, ya perlengkapan operasi, yaitu barang yang dapat membantu kelancaran proses produksi dan kegiatan perusahaannya, seperti minyak pelumas, ya, alat tulis menulis, ya, ini kan digunakan untuk kegiatan operasional tentunya ya. Nah, yang keempat, barang industri itu adalah instalasi. Ini merupakan alat produksi utama bagi suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, kayak mesin gitu ya,
mesin tenun, mesin percetakan, ya, mesin giling, gitu ya, mesin macam-macam ya. Ini adalah sebuah barang industri. Nah, di sini kan kita tinggal melihat ya, apa namanya kira-kira yang sesuai dengan kemampuan saya nih apa ya kalau saya mau terjun gitu ya. Kita harus tahu dulu jenis barang-barangnya gitu ya. Yang kelima, alat bantu. Ya, alat bantu. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menunjang jalannya proses produksi perusahaan. Ya, kayak traktor, kayak truk kecil, kayak gerobak, dan seterusnya. Nah, barang-barang ini biasanya diproduksi oleh industri-industri besar, gitu ya. Oleh dikatakan industri karena memang mereka ada beberapa perusahaan yang berbarengan memproduksi hal tersebut. Nah, jadilah sebuah lingkungan perusahaan yang memproduksi produk-produk tersebut. Lingkungan perusahaan itulah disebut sebagai industri, gitu ya. Jadi barang-barang industri mereka memproduksi barang-barang yang apa namanya sifatnya diproduksi dengan banyak gitu dan beberapa perusahaan besar memproduksi produk tersebut. Nah, sekarang bicara produk ya. Produk. Ada istilah produk inti ya. Ada istilah produk inti atau core product ya. Yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen ya, pasti ya produk dibutuhkan oleh konsumen. Setiap produk ya memiliki manfaat dan karakteristik tertentu sehingga ya yang dijual adalah manfaat. Nah, bukan ciri produknya gitu ya. Nah, ini unik ya. Yang dijual adalah manfaat bukan ciri produknya. Produk ini terdiri dari unsur manfaat inti, maksudnya gitu ya. Contoh, konsumen itu kan kalau membeli panas gitu ya, bukan gasnya sebetulnya gitu ya. Konsumen itu membeli bagaimana caranya kuali atau panci itu bisa panas sehingga masakannya bisa matang gitu ya. Maka bukan gasnya gitu kan, karena gas kan kalau kasih api menumbuhkan api, apinya itu nanti akan menghasilkan panas. Nah, kira-kira itu ya. Wanita membeli kecantikan bukan membeli kosmetik. Kan yang dibeli sebetulnya kecantikannya gitu ya. Tujuannya adalah ya intinya dari produk itu adalah membuat kita cantik gitu ya. Membuat wanita itu cantik. Juga begitu gas. Gas itu kan kita beli memang bentuknya gas kita beli, sebetulnya intinya kita ingin ya membuat panas daripada ya media atau wadah yang akan kita masak ya bahan makanan di sana gitu kira-kira. Yang kedua ya adalah produk berwujud. Nah, ini seperti pada umumnya ya. Perusahaan harus berusaha mengubah produk inti menjadi berwujud atau tangible product. Misal komputer, ya, buku, ya, apalagi itu ya, mesin tik, gitu ya, pulpen dan seterusnya. Nah, dalam produk berwujud ini terdapat setidaknya ada 5 ciri. Yang pertama adalah tingkat mutu dari produk tersebut. Nah, ini bicara kualitas. Ya. Seperti kita ketahui, apapun nanti ada tingkatan kualitasnya. Handphone, kualitas atas kita tahulah mereknya apa. Ya. Yang nomor 2 apa, yang nomor 3, yang nomor 4, nomor 5 kita tahu semua. Ya. Mobil juga begitu, kan ada tingkatan kualitasnya. Macam-macam ya, semua produk pasti ada tingkatan kualitasnya. Nah, yang kedua adalah model produk. Nah, model ini adalah tampilannya gitu ya, bentuknya, fungsinya, ya, macam-macam modelnya gitu ya. Nah, ini adalah kenapa perlu model, karena kan dia tangible dan bisa dilihat, orang akan tertarik enggak. Nah, ini harus memikirkan juga kalau kita ingin memproduksi sebuah produk yang sifatnya tangible atau yang dapat disentuh gitu ya. Zaman dulu handphone modelnya kaku banget mereknya begitu gitu ya. Nah, ini modelnya kok cuma ini ya, nggak ada model yang lain kira-kira begitu. Kan orang nggak mau harus ada varian gitu ya, harus ada contoh ya, contoh model-model yang lain atau bentuk-bentuk yang lain daripada satu produk. Yang ketiga adalah merek ya. Merek ini juga penting ya untuk mengingatkan pembeli kepada ya merek tersebut seperti itu ya. Nah, kenapa merek ini penting? Merek ini kalau sudah tertanam di hati konsumen begitu ya. Dia ketika menyebut produk lain itu pasti akan menyebut merek yang ada di tertanam tadi yang di hatinya tadi seperti itu. Atau setidaknya dia ingat gitu ya kalau ada produk yang sama seperti itu. Nah, contohnya misalkan kalau kita bicara kan air mineral gitu ya.
air mineral. Kita tahunya itu Aqua aja gitu ya. Padahal Aqua itu kan sebuah merek gitu ya. Sebuah merek. Kalau di Sumatera Barat gitu ya, kalau menyebut apa namanya motor itu kendaraan roda 2 itu Honda gitu ya. Padahal Honda itu kan merek gitu ya. Kenapa? Ya karena memang waktu itu ya motor mereknya Honda semua gitu ya. Sehingga mereka menyebut fisik daripada kendaraan motor adalah Honda. Ada motor lain namanya Honda, semua motor disebut Honda. Itu di Sumatera Barat. Ya, kita juga sama, ya. Air mineral kita sebutnya Aqua saja. Padahal baca mereknya ada Mineral, ada Fit gitu ya, ada Ades gitu ya dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri, ya. Ciri-ciri ini penting juga karena ini sebagai pembeda, ya. Ciri-ciri daripada motor Honda apa ya? Ciri-ciri daripada motor Yamaha apa ya? Apa sih perbedaannya? Nah, gitu kan. Oh, motor Yamaha itu lebih boros, kalau Honda itu lebih apa namanya irit, gitu kan. Oh, Honda itu kalau misalkan motor Honda dari start sampai jalan itu tarikannya kurang bagus. Tapi kalau Yamaha bagus cirinya. Tapi kalau trek lurus gitu ya, Honda itu ciri-cirinya dia lebih stabil, lebih kencang. Kalau Yamaha agak susah. Nah, itu salah satu ciri-ciri produk gitu ya. Mereka harus mempunyai ciri-ciri tertentu ya yang bisa dijadikan keunggulan persaingan daripada kompetitor mereka. Ini penting juga ya dalam produk berwujud. Nah, yang kelima adalah kemasan atau pembungkus atau packaging. Nah, ini penting juga ya. Packaging ini bismillah. Kenapa? Packaging merupakan ya wujud pertama kali yang dilihat oleh konsumen. Baik dia belum beli gitu ya. Packaging kan biasanya paling luar gitu ya. Wih, bungkusannya bagus nih gitu ya. Padahal isinya cuma apa? Cuma CD-ROM misalkan gitu ya. Cuma CD gitu ya. Zaman dulu kan masih ada CD ya. CD-ROM itu compact disc gitu ya, atau DVD ya. Itu kok harganya packagingnya bagus banget ya, berlipat-lipat, padahal cuma CD gitu ya. Sama halnya dengan CD yang dijual 5.000, 10.000 tiga, kan isinya CD juga, isinya DVD juga. Tapi karena packagingnya bagus, misalkan seperti itu, nah ini akan menarik sebuah apa namanya daya tarik ya pembeli gitu ya. Udahan packaging pembungkusnya bagus ya, produknya juga bagus, berkualitas. Nah ini berlipat kali ya membuat ketertarikan calon pembeli maupun konsumen yang sudah membeli. Nah, kelima hal inilah penting ya apa namanya dalam produk berwujud tadi ya. Jadi ini merupakan ciri gitu ya, ciri yang ada di dalam produk berwujud. Nah, yang ketiga adalah produk tambahan ya. Produk tambahan atau adjuvant ya produk. Perusahaan dapat menawarkan manfaat dan layanan tambahan, contohnya misalkan garansi dan pengiriman barang ke rumah gitu ya. Dalam produk tambahan ini terdapat unsur instalasi, jaminan, penyerahan, ya kredit, layanan punah jual, ya dan seterusnya. Nah, tambahan ini dia sebagai pelengkap ya, pelengkap daripada produk inti dan produk berwujud. Kalau kita lihat di sini ya di gambar sebelah ini, sebetulnya kita butuhnya kan ini ya, layanan atau manfaat aja gitu ya. Itu produk inti yang kita butuhkan. Nah, biasanya itu ada dalam sebuah produk yang berwujud. Mereka mempunyai ciri-ciri, mempunyai kemasan gitu kan, mempunyai merek, pasti modelnya macam-macam. Tentu saja itu berkualitas kan gitu ya. Yang kita perlukan gitu ya. Nah, kemudian itu produk yang berwujud yang 5 syarat tadi. Kemudian produk tambahan. Ya. Kalau produk misalkan bongkar pasang, kita kan butuh instalasi gitu ya, dipasang. Ya. Kemarin saya baru beli lemari kecil gitu ya, melalui online kita nggak bisa pasang, dikirim dalam bentuk lempengan kardus. Nah, gimana masangnya nih? Ya, saya butuh butuh lemari untuk baju begitu ya. Kemudian saya beli secara online. Tiba di rumah dalam bentuk dus besar. Nah, ini kan ada pengiriman ya, pengiriman sudah dilakukan gitu ya, pengiriman ya. Yang saya butuhkan layanannya, manfaat intinya apa? Manfaat intinya agar ya rapih aja rumah saya, agar rapi, agar apa? Agar baju-baju tersusun dengan rapih ya. Bentuknya apa? Ya bentuknya adalah lemari. Ya, bentuknya adalah lemari, ada mereknya, ada ciri-ciri lemarinya,
ada packagingnya, model yang bagaimana, kualitasnya seperti apa, itu lemari gitu ya. Nah, kemudian produk tambahannya ya, karena saya itu dikirim dalam bentuk lempengan, ya nanti ada proses instalasi juga gitu ya. Ada proses instalasi. Kalau saya misalkan nggak kuat bayar cash, ya ada fasilitas kredit misalkan gitu ya. Ada fasilitas kredit dan seterusnya. Inilah produk-produk tambahan yang biasanya menyelimuti atau mengcover daripada produk inti dan produk berwujud gitu ya. Nah, dari itu kita nanti bisa melihat peluang mana gitu ya, kalau kita sebagai pebisnis. Nah, saya mau bikin produk nih, kira-kira mana ya produknya, yang inti, yang berwujud, atau yang tambahan gitu ya. Nanti disesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuan kita baik dari segi finansial, jaringan, sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, kita penting belajar ini ya karena nanti untuk membuka gitu ya, membuka kacamata kita tentang dunia pemasaran ya. Karena kalau bicara pemasaran bicara produk, bicara harga. Kalau dalam pemasaran itu ada marketing mix namanya gitu ya. Ada produk ya, ada price, ada place gitu ya. Kemudian ada promotion gitu kan. Nah, ini marketing mix ini penting ya diketahui oleh semua pebisnis. Kadang-kadang pebisnis nggak ngerti itu marketing mix, cuma mereka praktisi gitu melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh para pebisnis atau pelaku bisnis seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi brand packaging decision ya. Brand packaging ya decision. Dan PLC. PLC adalah product life cycle. Setiap produk akan mengalami suatu daur hidup yang waktunya sulit dipastikan, namun akan melalui tahap tersebut, gitu ya. Namun akan melalui tahap. Apa tahap-tahap itu? Yang pertama adalah tahap perkenalan. Nah, jadi produknya baru nih, gitu ya. Produknya baru. Ya. Pada tahap ini, ya biasanya volume penjualan masih lambat, ya, masih lambat naiknya. Ya, karena produknya masih baru di pasar. Nah, jadi Bapak, Ibu, ya saudara-saudari sekalian, kalau misalkan kita baru saja membuat produk ya atau memproduksi barang gitu ya atau menyediakan jasa kalau baru mulai gitu ya. Jangan sampai terkecoh, aduh penjualannya sedikit. Memang begitu ya. Memang karena baru gitu ya. Memang sedikit gitu ya. Memang lambat. Itu sudah menjadi life cycle-nya gitu ya. Jadi jangan pernah baru buka sekarang harus laku sekarang, harus penjualan enggak gitu ya. Nah, ini harus disadari ya oleh kita bagi pelaku bisnis. Nah, yang kedua ya, konsumen yang rasional tidak segera membeli produk. Karena apa? Karena itu pada tahap ini diperlukan biaya promosi yang cukup tinggi dan kemungkinan belum mendapatkan laba. Nah, di masa-masa perkenalan ini banyak keluar duit. Kenapa? Karena pada masa-masa ini adalah masa-masa kita memberitahukan bahwasanya kita telah memproduksi sesuatu. Cara memberitahukan kan nggak perlu bukannya gratis gitu ya, apalagi sekarang gitu ya. Apalagi sekarang kalau mau naruh iklan misalkan, nah iklan di mana? Televisi. Itu kalau nggak salah per detik puluhan juta gitu ya. 20 juta, 25 juta kalau mau promosi tingkat tinggi seperti itu. Atau mau promosi di ya TV lebarnya Tom Square Amerika gitu James Square apa istilahnya tuh ya. Squares ya. Itu berapa ratus juta gitu ya. Nah, tapi meskipun demikian kan ada promosi-promosi yang sifatnya biasa begitu ya. Tapi kalau memang cepat gitu ya, kepingin produk kita didekati oleh pembeli, ya harus tinggi promosinya. Apalagi produk baru gitu ya, apalagi produk baru ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya kalau memproduksi produk baru kan iklannya bahasa itu jor-joran bahasa kita itu ya. Kayak misalkan yang sudah kita rasakan nih, kayak minuman air mineral kayak Le Mineral gitu kan. Coba Anda lihat iklan Le Mineral gitu ya. Di saat baru keluar itu luar biasa iklannya, hampir semua TV. Pertama kali mereka memperkenalkan produknya ya. Bahkan orang-orang sampai ingat gitu ya, ada manis-manisnya gitu ya. Itu kan ciri khas mereka gitu ya.
sehingga mereka mengalahkan air mineral senior gitu ya, hampir mengalahkan air mineral seniornya yaitu Aqua. Gitu ya. Kenapa? Kalau tidak ada biaya promosi yang besar, gitu ya, ini nggak mungkin sampai ke warung-warung retail. Buktinya sekarang kita lihat, gitu ya, di setiap warung kelontong, di setiap warung sembako, gitu ya, di kulkasnya itu ada air mineral. Dari mana mereka dapat? Gitu ya. Karena promosinya di luar biasa, yaitu di media televisi, ya, semua saluran televisi ada, semua papan reklame ada. Oh, jadi orang jadi akrab. Oh, itu, oh ini, oh menarik ya iklannya, dicoba-coba minum. Ya, akhirnya karena mungkin kualitasnya juga bagus. Nah, orang banyak yang berpindah, bisa jadi banyak tertarik. Bahkan ada yang pindah, yang biasa minum air mineral Aqua pindah ke air mineral. Mungkin karena apa? Ya, mungkin karena kualitas, harga lebih murah. Nah, itu juga tidak lupa dimulai dari ya biaya promosi yang cukup tinggi ya. Walaupun saat itu belum bisa menghasilkan laba. Nah, itu ya resiko di masa perkenalan. Jadi harus menyiapkan investasi yang lumayan cukup besar. Yang kedua adalah masa-masa pertumbuhan ya. Produk telah mulai dikenal konsumen pada umumnya nih, sehingga pasarnya mulai terbuka sedikit demi sedikit, sehingga perusahaan akan mengadopsi pesaing. Nah, maksudnya apa? Kita ambil contoh Le Mineral tadi. Sekarang mereka sudah rata, sejajar, di mana ada Aqua, di situ ada Le Mineral. Ya kan? Nah, mereka mulai menyesuaikan diri dengan Aqua. Apa buktinya, Pak? Buktinya mereka sudah membuat galon, gitu kan? Le Mineral sudah membuat galon, Bapak, Ibu, saudara-saudari ya. Sudah membuat galon, sudah membuat botolnya yang besar, yang kecil, gitu kan. Cuman gelas yang belum, gitu ya. Gelas, gitu ya. Belum. Mereka mengadopsi, gitu ya, mengambil yang apa ya, yang disuka, gitu ya. Tinggal tiru aja, gitu ya. Bedanya galon daripada Le Mineral kan langsung dibeli sama airnya, gitu ya, kayak isi ulang juga, gitu ya. Langsung diambil apa, dibeli sama galon-galonnya. Ini kan diferensiasi ya, menjadi pembeda dengan pesaingnya. Nah, ini penting, gitu ya. Ini penting dalam rangka untuk melihat, gitu ya. Oh, ternyata pembeli ini sukanya yang mana ya, maka akan dilakukan hal seperti itu. Nah, ini penting ya. Jadi sedikit demi sedikit pasarnya sudah terbuka. Kalau dulu di mana-mana nomor satu Aqua, misalkan kalau untuk apa namanya air mineral begitu ya. Sekarang sudah ada Le Mineral. Wah, kemasannya menarik, warnanya menarik, agak kebiru-biruan kalau kita lihat gitu kan. Nah, ini penting untuk dipelajari juga ya di masa-masa pertumbuhan. Nah, di masa pertumbuhan ini promosi masih diperlukan gitu ya. Dengan demikian penjualan akan meningkat semakin cepat dan mulai mendapatkan laba di sana. Dulu Le Mineral itu mati-matian pasti. Ketika dia pertama kali memproduksi, pertama kali mendistribusikan, pertama kali mempromosikan, pasti rugi semua itu adanya. Kenapa? Ya baru gitu ya, karena baru mulai. Namun ketika sudah di masa pertumbuhan, dia sudah mulai kebuka pasarnya gitu kan, sudah mulai sustainable pola pemasarannya gitu ya. Kemudian juga sudah bisa beradaptasi dengan pesaing ya. Ternyata bukan sekedar beradaptasi aja atau menyesuaikan aja, dia mengadopsi. Wah, gitu kan, menyolong dalam tanda kutip, mengadopsi ya produk-produk spesifik yang ada dalam pesaing. Kalau kita lihat di air mineral ini ya, tadinya kan air mineral nggak ada galon gitu ya. Nah, diadopsi sama dia kan, tapi kita galonnya beda. Ya, galonnya lebih aman lah, lebih apalah, itu kan bisa-bisa mereka ya. Yang jelas kan dia ingin bersaing juga. Saya ada galon juga nih, Aqua, bukan Anda saja gitu ya. Nah, itu kira-kira. Tapi di masa pertumbuhan ini dia juga promosi masih diperlukan gitu ya. Untuk apa? Mengenjot lagi, yang mengenjot penjualan gitu ya. Agar apa? Agar laba yang dinikmati itu, agar laba yang dinikmati lebih lebih meningkat gitu ya, lebih banyak. Oke, next. Nah, yang ketiga masa yang ketiga atau kehidupan yang ketiga, siklus yang ketiga ini adalah produk telah dikenal dan disukai oleh sebuah pembeli. Wah, ini udah puncaknya nih ya, kedewasaan ini. Sehingga bisa mencapai keuntungan yang optimal. Jadi udah di masa jayanya gitu. Tetapi pesaing mulai banyak menirunya.
Nah, ini terjadi pada apa? Terjadi pada Aqua. Gitu ya. Terjadi pada Aqua. Kalau makanan lain apa? Terjadi pada Indomie gitu ya. Udah mature mereka itu, udah dewasa. Kalau produk makanan ya. Kalau produk apa? Produk-produk yang jadi trend center deh gitu ya. Pokoknya itu kalau produk udah masa-masa mature itu dia mereka menjadi trend center dari produk yang lain. Dari pesaing-pesaing yang ingin menduplikasi mereka, dari pesaing-pesaing yang ingin meniru mereka gitu ya. Dia udah kebal sama itu karena udah mempunyai apa? Udah mempunyai pembeli gitu ya. Pembelinya juga udah suka gitu ya. Udah dikenal, disukai pembeli, udah setia pembelinya seperti itu. Ya. Sehingga bisa mencapai keuntungan optimal. Keuntungan optimal ya memang sesuai dengan tujuan perusahaan, target terus gitu ya. Dia nyampe target terus. Nah, kedua, produk harus dapat dipertahankan dalam memenuhi selera konsumen. Nah, bagi perusahaan atau produk-produk yang sudah mature, ini kerja kerasnya luar biasa dalam mempertahankan konsumen. Karena kita pernah berpikiran atau mengungkapkan sebuah ungkapan ya lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan gitu ya. Memperebutkan kemerdekaan mudah gitu ya. Enggak sulit, bukan mudah, maksudnya lebih sulit mempertahankan kemerdekaan daripada memperebutkan kemerdekaan. Nah, begini juga istilahnya ya. Produk ini ya di masa-masa mature ini sulit sekali untuk mempertahankan. Karena banyak pesaing yang melihat gitu, oh dia kayak gitu ya, saya coba gitu ya, kayak kasus tadi air mineral, oh seperti ini ya, ya coba lagi. Apa mie instan juga begitu, berapa banyak sekarang mie instan, tetap leadingnya Indomie ya atau Indofood gitu ya, apa yang hijau-hijau tuh apa tuh Kanilo apa itu ya, tetap ya nggak bisa menyaingi itu Indomie gitu kan, sudah akrab sekali. Ya. Indomie itu di warung-warung pinggir jalan juga ada. Kenapa? Bakal laku gitu ya. Bakal laku. Nah, yang ketiga, ya, jika tidak, konsumen akan lari ke produk yang lebih disukai. Iya, betul. Kalau kita nggak pandai-pandai menjaga kualitas produk kita, nggak pandai-pandai menjaga pelayanan kita, nggak pandai-pandai menjaga harga gitu ya, yang kita tetapkan pada produk kita, itu loncat. Gitu ya. Ini bisa pindah konsumen, begitu ya. Kalau makanan rasanya sudah berbeda udah pindah gitu ya. Kalau apa barang alat gitu ya, kalau kualitas sudah turun ya ngapain lagi kita pakai alat ini, ganti lagi deh gitu ya. Nah, ini banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi. Saking gitu ya, saking apanya, saking banyaknya pesaing gitu ya. Kadang-kadang pesaingnya satu langkah lebih maju kadang-kadang ya, dari yang mature ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu ya. Ini perlu yang perlu diwaspadai. Nah, akibatnya gitu ya, akibatnya volume penjualan dan laba mengalami penurunan. Nah, karena kalau kita lengah gitu ya, akhirnya volume penjualan, kenapa volume penjualan mengalami penurunan? Ya karena banyaknya pesaing yang meniru gitu ya. Banyak pesaing yang meniru. Kalau kita sanggup ya menghadapi hal tersebut, ya semoga volume penjualannya nggak berkurang, tetap dalam keadaan mature gitu ya. Dan keuntungannya tetap dalam optimal. Nah, di bawahnya dijelaskan tindakan terhadap produk yang telah mengalami tahap dewasa sebagai berikut, yaitu menurunkan harga untuk menarik segmen baru, gitu kan, menggiatkan promosi lagi, ya, kemudian memilih saluran distribusi yang lebih menguntungkan. Nah, kira-kira ini yang bisa dilakukan oleh produk-produk yang sudah mature, yang sudah dewasa, gitu ya. Dia akan bermain harga. Untuk apa? Untuk ya menarik segmen baru atau pembeli baru, gitu kan. Nah, ini penting juga dilakukan. Ya. Kemudian menggiatkan promosi, gitu ya. Memperkenalkan produk lagi, ada diferensiasi perbedaankah, atau ada varian yang lainkah, apakah ada packaging yang lainkah, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian memilih saluran distribusi yang lebih menguntungkan. Nah, distribusi ini kan sebetulnya menjadi kendala ketika ya apa namanya proses gitu ya, proses pengirimannya itu ya tidak sesuai dengan harapan misalkan seperti itu ya. Nah, ini cari yang lebih menguntungkan, apakah apa namanya dilakukan secara bersamaan begitu ya, apakah dilakukan bertahap
gitu kan, dan seterusnya. Ini penting ya untuk memilih saluran distribusi yang lebih menguntungkan. Nah, yang terakhir dalam life cycle ini, produk life cycle ini adalah apa? Adalah kemunduran. Kalau dia nggak lulus di sini, ya, kalau nggak lulus di mature, gitu ya, dia akan mengalami ya kemunduran. Ya. Pertama, ya, tahap akhir siklus kehidupan produk adalah kemunduran, gitu ya. Upaya untuk mempertahankan diri di pasar ya telah dilakukan dan penjualan tetap menurun. Udah berjuang setengah mati nih di sini, tapi penjualan tetap menurun, gitu ya. Penjualan tetap menurun, berarti memang ternyata pesaingnya lebih hebat, gitu ya. Pesaingnya lebih hebat, entah itu modalnya lebih kuat, gitu ya, entah itu apa namanya, macam-macam lah, gitu ya. Kemudian alternatifnya adalah menghentikan pembuatan produk secara berangsur-angsur, kemudian membuat produk baru. Nah, ini kita alami sebetulnya, gitu ya. Zaman dulu ada yang namanya handphone. Handphone apa zaman dulu? Sony Ericsson, Nokia, gitu ya. Nokia paling gagah, gitu ya. Di saat gagah-gagahnya Nokia, gitu ya, dengan variasinya ya, dari mulai yang hitam putih sampai yang berwarna sampai yang kamera, kan handphone yang pertama kali ada kameranya itu adalah handphone Nokia kalau nggak salah, gitu ya. Cuma ngirim gambar aja iklannya heboh itu di televisi kan, wah ngirim gambar itu Nokia. Nah, mereka tidak memikirkan itu Nokia bahwasanya nanti ada pesaing yang akan melibas mereka. Muncullah BlackBerry kan, gitu ya. Muncullah BlackBerry, gitu ya. Kalau Anda pernah lihat CEO Nokia itu sampai nangis, gitu ya. Kami sudah bekerja dengan benar, kami tidak melakukan kesalahan. Ya, kami telah bekerja dengan benar, nggak melakukan kesalahan, manajemennya bagus. Cuman ada satu kesalahan kami, gitu ya. Kami tidak mengantisipasi perubahan. Wah, gitu ya. Nyesel dia, gitu ya. Nyesel kenapa? Karena memang berubah terus ilmu itu ya, mengalami kemajuan. Ya, akhirnya muncul BlackBerry, gitu kan. Ya, roboh lah, berguguran lah Nokia, gitu ya. Muncul BlackBerry, mundur, jatuh, gitu ya. BlackBerry berjaya ya dengan apa namanya, dengan pesan singkatnya itu kan, ya, BBM, BlackBerry Messenger dan seterusnya. Ya, BlackBerry berjaya gitu kan. Akhirnya ya diakuisisi oleh Android, gitu ya. Diakuisisi oleh Android, nggak tahan juga ada Android, gitu ya. Kemudian ya, nah Android ini adalah kan sistemnya sebetulnya, operating sistemnya, gitu ya. Nah, operating system ini adalah ya sebetulnya produk baru ya, gitu ya. Produk yang akan mengalahkan sistem operating system yang ada di apa namanya di Android, apa yang di BlackBerry maupun yang ada di Nokia, gitu kan. Nah, operating system banyak gitu. Kalau di handphone itu ada Android, ada apa iOS, ada Microsoft, gitu ya, ada macam-macam. Nah, yang memakai operating system itu ya bisa Samsung, bisa sekarang tuh bisa Vivo, bisa Oppo, bisa apa macam-macam, gitu ya. Nah, sehingga ya gugurlah BlackBerry tadi, gitu kan, gugur ya, jatuh, gitu ya. Muncullah Android dan sampai sekarang ini muncul varian-varian model ya yang menggunakan handphone dengan operating system Android dan iOS yang sekarang ini kita gunakan. Ya, dan itu pun ya Android pun macam-macam, ada yang tipe kemarin tuh waktu saya pertama kali punya Android tipenya 2 titik sekian, sekarang saya udah lupa tuh berapa tuh ya tipenya, 10 titik berapa saya nggak paham, gitu ya. Dan memang berkembang terus ya. Kompetitor ini bahaya kalau tidak diantisipasi. Kalau kita sanggup ya melawan kompetitor dengan cekatan, gitu ya, maka kita selamat. Nah, itu yang disebut dengan perubahan, change ya, oleh apa namanya CEO-nya Nokia yang menyesal itu sambil nangis dia kan, sambil menangis, tidak mengantisipasi perubahan, gitu ya. Jadi kejam gitu ya sebetulnya perubahan, gitu ya, karena dia bisa membunuh orang baik-baik, gitu ya, membunuh produk atau perusahaan yang sedang baik-baik saja, gitu kan. Jadi apa yang stuck, gitu ya, akan tergilas, begitu ya. Nah, ini masa-masa kemunduran ya yang biasa dialami oleh perusahaan ya. Nah, di saat mature ini harus mampu bertahan ya. Harus mampu bertahan agar apa? Agar pesaing tidak mengkroyoknya, karena banyak pesaing yang mulai meniru, gitu ya. Karena kita sudah di atas, banyak yang ngelihat dong, wah ditiru, gitu kan, diduplikasi dan seterusnya. Nah, itu kira-kira ya brand packaging decision ya atau dan PLC.
yang perlu kita ketahui ya, atau yang perlu Nah, pemilihan saluran distribusi. Saluran yang digunakan oleh produsen untuk produk tersebut dari produsen sampai konsumen atau industri pemakai. Nah, ini kan bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini merupakan struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen gitu ya, pedagang besar, pengecer, produk gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini juga penting ya. Jadi apa namanya, kita kalau kita sebuah perusahaan produknya banyak begitu ya, kita harus menetapkan distributor gitu ya. Jadi kita cukup menjual perusahaan ini, saya menjual ke kamu aja gitu ya, distributor utama gitu ya. Nah, udah putus sampai di situ. Biasanya kan kayak gitu ya kalau produk-produk yang sudah banyak gitu ya pembelinya, yang sudah banyak pangsa pasarnya, segmen pasar dan seterusnya. Nah, saluran distribusi juga merupakan struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, ya ini agen, pedagang besar gitu kan, pengecer, biasanya gitu ya. Ya, produsen menyerahkan ya produknya ke agen ke pedagang besar, pengecer baru ke konsumen gitu ya, baru ke konsumen. Nah, ini beberapa fungsi saluran distribusi ya. Kita bacakan saja. Dia mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pertukaran, mengembangkan menyebarkan komunikasi mengenai tawaran, macam-macam ini ya. Pencairan, komunikasi dengan calon pembeli, membentuk dan menyelesaikan tawaran, kebutuhan pembeli, dan seterusnya. Ini kita baca ya. Bisa dibaca ya. Ini hal-hal yang fungsi daripada saluran distribusi. Melaksanakan pengangkutan, penyimpanan produk, sudah pasti itu ya. Mengatur distribusi dana, menutup biaya saluran distribusi gitu kan, dan seterusnya. Kemudian juga menerima risiko ya dalam pelaksanaan pekerjaan pemasaran dan seterusnya. Nah, kira-kira ini ya kalau kita gambarkan gitu ya, PLC tadi ya, product life cycle ya. Pertama adalah ya ini yang merah ini revenue atau pendapatan gitu ya. Yang hijau ini adalah profit. Kalau di masa-masa ini gitu ya, masa-masa yang biasanya ya masa-masa perkenalan gitu ya, masa-masa perkenalan. Nah, ini masa-masa pertumbuhan di sini ya. Maka dia akan grafiknya masih naik. Di masa-masa mature, nah ini dia masa-masa puncak. Masa-masa mature kira-kira di sini ya. Mana di sini ya, marginnya akan mengalami penurunan. Kalau dia sanggup ya di sini sanggup mempertahankan produknya, maka dia akan stuck di sini terus. Ya. Akan stuck di sini terus. Tapi kalau dia sudah tidak sanggup, dia akan jatuh, gitu ya. Dia akan jatuh karena banyak pesaing, ya. Banyak pesaing. Nah ini masih di atas, ini masih profit. Kalau sudah ke bawah ini, ya di bawah garis ini udah rugi gitu ya. Udah nggak ada bangkrut, berarti udah rugi perusahaan. Nah dia harus bangkit. Ya, bangkitnya dengan apa? Dia harus membuat produk baru. Ya, kemudian membatasi pengeluaran biaya terkait dengan hal-hal yang nggak penting. Gitu ya. Nah itu yang sudah dilakukan. Sementara kan waktu terus berjalan ini, ya, waktu terus berjalan. Gitu ya. Revenue dengan profit ini kan harus kalau bisa sih lebih jaraknya jangan terlalu jauh gitu ya. Jangan terlalu jauh. Kalau bisa dekat kayak gini nih, grow di masa-masa grow nih ya. Kalau bisa gitu ya. Dengan revenue yang setinggi ini, profit yang sekecil ini kan luar biasa gitu ya, sangat jauh ya. Istilah kata penghasilan 100 juta, pendapatan 1 juta, profitnya cuma 2 juta misal gitu ya. Kalau di sini misalkan penghasilannya pendapatannya 20 juta tapi profitnya kan 4 juta, kira-kira gitu ya. Nah itu masa-masa growth seperti itu, jarak antara ya pendapatan dengan keuntungan lebih dekat gitu ya. Baik kelas ya, kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, setidaknya bisa membuka pola pikir kita ya sebagai selaku pelaku bisnis gitu ya, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan nih kalau saya ingin melakukan kegiatan bisnis gitu ya. Kira-kira apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, setidaknya salah satunya adalah kita paham gitu ya. Paham tentang konsep daripada pemasaran ya. Konsep daripada kegiatan pemasaran tersebut, yaitu intinya adalah ini kegiatan bagaimana supaya produk kita ini sampai ke orang ya, informasi ini sampai ke orang-orang gitu ya.
Nah, nanti kalau orang-orang ini kan semua orang-orang itu calon pembeli sebetulnya gitu ya. Calon pembeli. Kalau pembeli ini tertarik, ini menjadi hal yang luar biasa gitu ya bagi kita. Kita sudah berhasil ya menyampaikan informasi itu kepada orang. Nah, sambil melakukan tujuan itu ya kemas dengan baik produk kita. Ya, packagingnya dengan bagus ada di produk, harganya itu adalah cukup ya kompetitif, ya apa namanya kegiatan promosinya tidak membosankan gitu kan. Kemudian distribusinya juga apa namanya efektif gitu ya, tidak banyak mengeluarkan biaya dan tepat sasaran gitu kan. Ini perlu dilakukan ya, perlu dilakukan oleh para pengusaha ya atau calon pengusaha gitu kan. Dan kita ketahui mereka yang sudah terjun di dunia usaha itu sebetulnya sudah melakukan itu. Kita kan di sini teori aja ya. Padahal mereka ya yang sukses-sukses itu ya sudah hatam mereka gitu ya. Praktisi gitu ya. Praktisi dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Nah, karena ini adalah dunia perkuliahan, kita hanya bicara teori seperti itu ya. Tapi nanti pada pelaksanaannya itu nanti akan apa namanya ya, akan lebih dahsyat dirasakan gitu ya, akan lebih hiduplah apa namanya melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Jadi terasa ke ubun-ubun gitu ya, terasa ke menyerap dalam diri, wah ternyata ini gitu ya. Nah, itulah kira-kira ya yang kita bisa apa namanya yang kita pelajari pada malam ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya mengucapkan apa namanya mohon maaf ya dalam perkuliahan kali apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami atau bahkan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Baik ya, kita tutup pertemuan ke-6 ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan ke-7, insya Allah kita akan membahas tentang apa namanya financial management atau manajemen keuangan ya. Kalau ini adalah ekivalen dengan manajemen pemasaran gitu ya. Nah, besok nanti minggu depan insya Allah kalau ada waktu ya kita akan membahas tentang manajemen keuangan atau financial management. Baik, kelas sekian. Billahi fisabilillah fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.